Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafilah. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Wanita Cantik Pemberi Kekayaan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Untuk kali ini, saya ingin mengisahkan cerita yang datangnya dari Pak Sam. Beliau menceritakan tentang pengakuan yang terjerumus ke jerat pesugihan. Walaupun kini masih hidup, tapi Pak Sam tidak bisa lepas dari sumpah janjinya dengan sosok sesembahnya. Awal ceritanya, hidup dengan berkelimpahan harta adalah suatu kebahagiaan bagi siapapun, termasuk dengan Pak Sam dan keluarganya. Namun hidup itu seperti roda, terkadang di atas dan terkadang berada di bawah. Seperti Pak Sam saat ini, dulu dia hidup dengan serba kecukupan. Namun sekarang Pak Sam ketar-ketir karena memiliki banyak hutang. Mulai dari hutang ke pihak bank, ke rentenir, ke tetangganya dan relasi kerjanya, sampai sertifikat rumahnya harus digadaikan. Total hutangnya ini bukanlah ukuran hutang yang kecil. Tapi waktu itu Pak Sam yang memiliki usaha kontraktor, dia tidak mengira kalau usahanya itu bakalan bangkrut. Nah, pikirannya Pak Sam dengan menggadaikan rumahnya ke pihak bank, usahanya bisa kembali bangkit lagi. Tapi pada kenyataannya, usaha kontraktor yang dibangun dari nol mengalami penurunan drastis. Dari masalah anggaran, dari masalah bahan, semuanya itu berantakan. Dan relasi kerjanya ini banyak yang menggunakan uang milik Pak Sam tanpa sepengetahuannya. Dari masalah itu Pak Sam merasa ditipu oleh relasi kerjanya. Usaha yang dibangun dari nol sekarang sudah hancur lebur. Sampai singkat ceritanya Pak Sam yang sudah buntu pikirannya, bingung harus kemana lagi mencari bantuan untuk bisa menutupi hutang-hutangnya. Dan tanpa sepengetahuan keluarganya, Pak Sam berangkat ke kota. Sewaktu dia berangkat ke kota, niat awalnya memang ingin mengurus pekerjaannya. Namun di tengah jalan, Pak Sam justru datang ke tempat pesugihan yang terkenal sakti di kota itu. Pak Sam yang bertemu dengan salah satu juru kunci. Di sana Pak Sam mengutarakan semua masalahnya dan dia berkeinginan untuk melakukan pesugihan. Sebelum juru kunci mengiyakan keinginan Pak Sam disumpah janji oleh sang juru kuncinya. Kalau memang tekadmu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan, kamu harus bersumpah dan berjanji untuk menjadi pengikut dari siluman ataupun dari sesembahan yang akan datang pada saat kamu melakukan ritual, ujar sang juru kunci. Tanpa pikir panjang, Pak Sam bersumpah janji di depan juru kunci itu. Setelah sumpah janji itu, Pak Sam mulai diberi arahan tentang tata caranya melakukan pesugihan. Mulai dari cara ritualnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan ritual. Ritual yang dilakukan oleh Pak Sam tidaklah instan, tapi ritual yang dilakukan ini sampai 21 hari. Sebelum Pak Sam melakukan ritual, Pak Sam disuruh mandi kembang oleh juru kuncinya. Setelah mandi kembang selesai kira-kira jam 7 malam, Pak Sam diantar ke salah satu tempat yang Pak Sam sendiri pun tidak tahu di mana tempatnya. Tapi yang pasti itu ada di dalam hutan. Dengan berjalan kaki tidak berselang lama, Pak Sam dan si juru kunci sampai di sebuah goa yang sangat besar. Dengan keadaan yang gelap gulita, tidak ada pencahayaan sama sekali di dalam goa tersebut. Juru kunci pun memberikan nasihat kepada Pak Sam. Selama kamu melakukan semedi selama 21 hari, kamu jangan pernah keluar dari gua ini sebelum kamu ditemui oleh sosok penunggu di sini, yang nantinya sosok itu akan menjadi sesembahanmu dan akan mengabulkan permintaanmu.
kata juru kuncinya. Pak Sam pun mengiyakan perkataan sang juru kunci. Dan malam itu Pak Sam ditinggalkan oleh juru kuncinya di dalam goa tanpa adanya pencahayaan. Pak Sam mulai melakukan semedi di dalam goa tersebut dengan membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh sang juru kunci. Malam pertama, Pak Sam harus melewati ujian pertama yang didatangi oleh sosok yang berwujud perempuan yang biasa disebut Wewe Gombel. Wewe Gombel yang berwujud dengan kedua payudara yang panjang dan besar, berambut acak-acakan dengan lidah yang menjulur sampai ke perut, serta memakai pakaian panjang yang terlihat sangat kusam. Sosok itu nyata ada di hadapan Pak Sam dengan tatapan yang tajam, membuat tubuh Pak Sam gemetar hebat dan ketakutan. Rasa takut itu yang membuat Pak Sam mulai bimbang. Kalaupun dia lari akan gagal melakukan ritual pesugihan, dan hutang-hutangnya tidak terlunasi, dan juga rumahnya akan ditarik oleh pihak bank, yang nantinya istri dan anaknya Pak Sam akan hidup dengan serba kekurangan. Mengingat hal itu, Pak Sam mencoba menghalau rasa takutnya dengan memejamkan mata sembari membaca mantra. Tidak berselang lama, saat Pak Sam membuka mata, sosok itu sudah menghilang entah kemana. Ujian pertama telah dilewati, sementara Pak Sam tidak tahu waktu itu sudah menunjukkan pukul berapa. Dan Pak Sam tidak tahu apa sudah pagi atau siang atau sore ataupun malam, karena suasana di dalam gua itu sangat gelap sekali. Ujian berikutnya, Pak Sam ditemui oleh sosok hewan buas. Sosok itu berwujud harimau dengan gigi taringnya yang panjang. Pak Sam dalam keadaan semedi tiba-tiba diterkam oleh sosok harimau tersebut. Sementara Pak Sam sendiri sudah pasrah, hidup dan mati sudah tidak dipikirkan lagi. Yang ada di pikirannya hanya, pokoknya saya harus sukses melakukan ritual ini. Sesuai pesan dari sang juru kuncinya, sosok apapun yang datang menghampiri Pak Sam jangan pernah bangkit atau kabur dari goa tersebut. Pesan itu diingat benar oleh Pak Sam. Dari Wewe Gombel sampai kelelawar yang berwujud besar pun datang mengitari Pak Sam. Tidak sampai di situ saja, ujian selanjutnya Pak Sam didatangi oleh sosok yang benar-benar aneh. Dan baru pertama kali Pak Sam melihat sosok tersebut. Sosok berkepala tapi tanpa badan, dan di bagian leher dan perutnya itu terlihat organ dalamnya. Kalau orang bilang menyebutnya itu adalah sosok kuyang. Sosok kuyang yang memandangi Pak Sam dengan tatapan tajam membuat Pak Sam nyaris saja pingsan, karena sosok kuyang itu mengeluarkan darah dengan bau yang sangat anyir dari bagian ususnya. Pak Sam yang berusaha menahan mual sembari membaca mantra agar ritualnya itu berhasil. Sosok kuyang yang masih di hadapan Pak Sam perlahan-lahan menghilang. Kejadian aneh itu benar-benar dilewati oleh Pak Sam. Dari sosok siluman ular besar, hewan buas, serta sosok gaib lain yang wujudnya aneh dan menyeramkan. Tapi ujian yang paling menyeramkan bagi Pak Sam itu adalah saat Pak Sam didatangi oleh sosok pocong yang wajahnya tidak lain wajahnya sendiri. Sosok itu muncul tepat di hadapan Pak Sam, sampai membuat Pak Sam kaget dan terjatuh dari tempat semedinya. Sosok pocong yang semakin mendekat dengan menundukkan kepala sembari menatap tajam Pak Sam. Lalu kemudian pocong itu tiba-tiba meludah tepat di wajahnya Pak Sam. Air ludah yang membasahi wajahnya semakin lama dirasa air ludah itu semakin panas, seperti membakar wajahnya Pak Sam. Rasa panas yang menjalar di wajahnya dengan dibarengi keringat dingin yang bercucuran membasahi seluruh tubuhnya Pak Sam yang sedang melanjutkan semedinya. Sementara Pak Sam yang ingin sekali mengusap air ludah pocong tersebut,
Namun Pak Sam takut jika dia mengusap air ludah itu maka akan menggagalkan acara ritualnya. Akhirnya Pak Sam membiarkan air ludah itu membasahi wajahnya. Dengan menahan rasa panas dari air ludah pocong itu sembari membaca mantra agar ritualnya tidak gagal. Sampai beberapa jam kemudian akhirnya pocong tersebut menghilang. Setelah sosok pocong itu menghilang, tidak berselang lama Pak Sam didatangi sosok wanita yang sangat cantik. Sosok itu belum pernah dilihat oleh Pak Sam di dunia nyata, dan sosok itu pun menanyakan kepada Pak Sam, "Apa yang membuat kamu semedi di tempat ini?" Dengan lantangnya Pak Sam menjawab, "Aku semedi di sini untuk mendapatkan kekayaan, agar semua masalahku bisa teratasi." Lalu kemudian sosok cantik tersebut menjelaskan kepada Pak Sam, "Aku akan mengabulkan segala keinginanmu, tapi dengan syarat, kamu harus menyerahkan jiwamu untukku." Pak Sam yang sudah menandatangani dalam gaibnya sebuah sumpah janji setianya yang akan menjadi pengabdinya. "Ya, saya siap," jawab Pak Sam. Dan syarat yang kedua, Pak Sam harus menjadi suami dari sosok wanita cantik Mbak Bidadari tersebut. Pak Sam yang mendengar tutur dari sosok wanita itu sontak saja kaget karena sosok itu ingin menikah dengannya. Tanpa pikir panjang, Pak Sam pun mengiyakan keinginan sosok wanita cantik tersebut. Saat acara pernikahan dengan sosok wanita itu, seakan-akan Pak Sam tidak ada di tempat semedinya, tapi Pak Sam berada di alam gaib sosok wanita itu. Di sebuah kerajaan yang sangat indah, Pak Sam melangsungkan pernikahan dengan sosok wanita tersebut, dan pernikahannya pun seperti pernikahan di dunia nyata. Ada wali dan juga ada saksinya. Setelah pernikahan itu selesai, Pak Sam pun langsung berhubungan badan dengan wanita cantik tersebut. Dan sosok wanita itu memberikan saran agar Pak Sam menyiapkan satu kamar khusus, kamar kosong yang akan digunakan untuk mereka setiap berhubungan badan. Dan sosok itu akan datang di waktu yang sudah dijanjikan. Dan waktunya itu pun sebulan sekali setiap Jumat Wage. Namun yang membuat aneh, setelah syarat itu disampaikan kepada Pak Sam antara percaya atau tidak kalau dirinya ini sudah ada di dalam gua lagi. Dan setelah syarat yang ketiga sudah disampaikan, Pak Sam pun disuruh untuk pulang. "Kamu sudah selesai ritualnya, silahkan kamu pulang," ujar sosok wanita cantik tersebut. Saat Pak Sam disuruh pulang, Pak Sam pun langsung berdiri dan keluar dari goa menemui sang juru kunci. Dan Pak Sam pun menceritakan apa yang dialaminya selama melakukan ritual. Setelah menceritakan itu semua kepada juru kuncinya pun mempersilahkan Pak Sam untuk pulang. Singkat ceritanya, setelah sampai di rumah, Pak Sam bertemu dengan ketiga anaknya dan juga istrinya. Tanpa melupakan syarat yang ketiga, Pak Sam langsung mencari tempat atau kamar yang akan dijadikan untuk ritualnya di rumah besar yang dimilikinya, yang sudah digadaikan kepada pihak bank. Pak Sam menyiapkan segala sesuatunya yang sesuai dengan saran yang diajarkan oleh juru kunci, mulai dari kemenyan sampai kembang 7 rupa. Setelah semua sesaji itu sudah lengkap, yang kebetulan malam itu adalah Jumat Wage, Pak Sam pun memulai membaca mantra. Dan tidak berselang lama, sosok wanita yang berwujud cantik itu pun datang. Pak Sam yang sudah tahu maksud dari kedatangan sosok itu, keduanya langsung berhubungan badan. Tapi sebelum Pak Sam ini berhubungan badan, sosok wanita cantik itu datangnya tidak sendiri. Tapi sosok itu didampingi beberapa dayang dengan membawa kantong yang berisi uang. Jumlahnya pun sangat banyak, bukan hanya puluhan juta, bahkan kalau dihitung-hitung mungkin kisarannya miliaran.
itu adalah hasil sekali hubungan Pak Sam dengan sosok wanita tersebut. Singkat ceritanya, ritual itu pun sudah dilakukan Pak Sam selama 1 tahun. Segala hutang piutangnya sudah terlunasi. Bahkan usaha kontraktornya bisa berkembang lagi seperti sebelumnya. Bahkan lebih berkembang pesat. Tapi selama 1 tahun Pak Sam diberi uang oleh Ratu Iblis atau demit yang menyerupai wanita cantik tersebut. 1 tahun itu 4 kali Pak Sam terima uang yang sangat banyak. Dan uang itu pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Kini Pak Sam sekeluarga kembali hidup dengan berkelimangan harta. Namun di balik itu semua ada dampak yang harus diterima Pak Sam yang sudah bersekutu dengan iblis yang sangat cantik. Pak Sam sangat sadar dengan apa yang dilakukan selama ini, yang selalu berhubungan badan di setiap bulannya, tepatnya di hari Jumat Wage. Namun lambat laun Pak Sam pernah berusaha untuk melepaskan hubungannya dengan siluman cantik tersebut. Mulai dari bantuan dukun-dukun sakti, kiai ternama, dan juga siapapun yang dipercayai dan diyakini mampu melepaskan hubungan antara Pak Sam dengan Ratu Kerajaan Pesugihan. Tapi usahanya Pak Sam ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Dari semua cara yang telah dilakukan, Pak Sam hanya bisa pasrah. Hidup dengan segala kemewahan dan serba kecukupan, namun hati dan pikirannya Pak Sam tidak pernah tenang. Pak Sam pun meyakini tidak akan bisa lepas dari sosok wanita cantik tersebut. Karena sebelum Pak Sam mendapatkan pesugihan dan bersekutu dengan persembahannya, Pak Sam sudah berjanji dan bersumpah untuk menjadi abdi ataupun budak di kerajaan sesembahannya. Dan Pak Sam meyakini kalau pesugihan yang dilakukannya saat ini, harta bendanya ini akan ditarik kembali oleh Ratu Kerajaan Pesugihannya. Kalau tidak ada yang meneruskan ritual pesugihannya. Karena selama melakukan ritual tidak ada yang ditumbalkan. Istri, anaknya, ataupun keluarganya sampai sekarang masih hidup. Dan yang akan menjadi tumbal itu adalah Pak Sam sendiri, karena dia yang sudah bersumpah janji di hadapan sang juru kunci. Entah berapa lama lagi Pak Sam harus bersekutu dengan sesembahannya, yang setiap Jumat Wage Pak Sam harus meladeni sosok siluman yang menyerupai wanita cantik tersebut. Bagi kalian semua yang mendengar cerita ini, jangan pernah sedikit pun berpikir tentang keinginan untuk mendapatkan kekayaan dari pesugihan. Entah itu pesugihan kecil, besar, iblis ini, iblis itu, dan sebagainya. Karena setiap pelaku pesugihan tidak akan bisa terlepas dari jeratan iblis pesugihan secara begitu saja tanpa adanya tumbal. Pesugihan yang dilakukan Pak Sam inilah yang pelakunya sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Karena sudah bersumpah dan berjanji sendiri akan menjadi pengikut setianya sosok iblis yang menjadi sesembahannya. Namun sekarang alhamdulillah Pak Sam masih sehat walafiat. Tapi dirinya tidak akan bisa lepas dari sumpah dan janjinya dengan sosok sesembahannya. Pak Sam berpesan kepada kita semua, agar siapapun yang mendengar cerita ini jangan pernah sekalipun berpikir untuk mencari pesugihan secara instan atau apapun itu bentuk pesugihannya. Semoga dari kisah Pak Sam ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.